Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masuk tambahan ya, tambahan materi sebelumnya. Kita masuk ke materi adjoin. Sebelumnya kita sudah bahas ya materi adjoin. Misalkan dari metrik A, ini untuk metrik 3x3. Kemudian kita cari metrik kofaktor. Nah, metrik adjoin itu adalah metrik kofaktor yang ditransfus. Kemudian rumus dari inverse-nya adalah A inverse sama dengan seperdeterminan A kalikan adjoin A. Ya, untuk determinan sudah hatam ya, insyaallah. Mungkin yang secara umumnya sudah bisa lah, insyaallah. Oke. Nah, sedikit saya menerangkan tentang inverse ya, inverse A untuk metrik berordo 2x2. Nah, pada slide yang kedua di situ sudah disebutkan bahwasannya metrik untuk berordo 2x2 misalkan ada elemen yaitu A, B, C, D, maka A inverse-nya sama dengan seperdeterminan kalikan D min B min C A. Dengan determinan A sama dengan AD min BC. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian. Dan waktu kita belajar juga mungkin SMA juga langsung seperti ini. Jadi kalau misalkan ada metrik 2x2, ya berordo 2x2, maka inverse-nya sama dengan seperdeterminan gitu ya. Kemudian diagonal utama kita tukarkan, diagonal selainnya kita lawankan seperti itu. Nah, simple gitu ya, simple. Nah, lalu bagaimanakah kita dapatkan ini? Tentu kalau misalkan ada siswa kita menanyakan, kita tidak boleh menjawab dari sananya memang seperti itu gitu ya, atau dari sananya gitu ya. Nah, sebenarnya ini masuk ada pembahasan. Nah, ini terkait dengan slide yang sebelumnya, di slide penjelasan ini ya, yaitu tentang adjoin ya, tentang adjoin. Nah, misalkan tadi sesuai dengan yang di slide sebelumnya, kalau misalkan metrik A yang elemennya ini adalah A, B, C, D, maka A inverse sama dengan determinan yaitu AD min BC kalikan D min B min C A dari sini ya. Lalu bagaimanakah kita dapatkan ini? Konsepnya adalah konsep adjoin ya, konsep adjoin dari metrik kofaktor. Nah, kita bisa cari, jadi misalkan kofaktor dari A ya, kofaktor A, berarti kan apa? Kofaktor itu sebaris dengan elemen A, kemudian sekolom dengan elemen A, kita coret. Berarti kofaktornya adalah D. Dan D ini bernilai positif. Kenapa? Elemen 1, gitu ya. Min 1 pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2. Min 1 pangkat 2 berarti sama dengan 1. D gitu ya. Kemudian, kofaktor dari B. B ini elemennya adalah elemen 1, 2. Baris 1 kolom yang kedua. Maka akan sama dengan min 1 ini ya. Nah, min 1 ini didapatkan dari min 1 pangkat 1 ditambah 2. Nah, 1 tambah 2 sama dengan 3, maka min 1 pangkat 3 sama dengan min. Kemudian, sebaris dengan B kita coret, sekolom dengan B kita coret juga gitu kan. Maka kita dapatkan C, maka menjadi min C, seperti ini. Kemudian, kofaktor dari C itu akan sama dengan min juga gitu ya, baris 2 kolom 1. Berarti apa? Min 1 pangkat 2 tambah 1 gitu. Maka min, kemudian di sini apa? B. Nah, ini didapatkan dari min 1 pangkat 2 ditambah 1. Ini baris, ini kolom. Maka min 1 pangkat 3 sama dengan min. Kemudian, kofaktor dari D. Kofaktor dari B bernilai positif gitu ya. Dari mana positif? Nah, biasanya ini tidak ditulis positif dari min 1 pangkat 2 ditambah 2. Min 1 pangkat 4 gitu ya. Sama dengan positif. Kemudian, ini berarti sebaris dengan D kita coret, sekolom dengan D kita coret, hasilnya adalah A. Maka kalau kita tulis, ini metrik kofaktor dari A, itu akan sama dengan, ya tinggal urutkan saja ya, D min C, kemudian min B, kemudian A. Nah, perhatikan, masih berbeda. Kenapa masih berbeda? Karena belum masuk adjoin, tapi ini baru kofaktor. Lalu adjoin itu apa? Adjoin itu adalah matrik kofaktor di transfus. Nah, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Sehingga di sini menjadi apa? Yang awalnya baris menjadi D min C gitu ya.
maka menjadi kolom D min C. Kemudian di sini apa? Min B A. Berarti kita tulis min B kemudian A. Nah, perhatikan sama atau beda? Sama ya. Jadi konsepnya tadi ya, yang namanya adjoint itu adalah metrik kofaktor yang ditranspos. Kemudian untuk di slide yang keempat kita sudah jelaskan juga gitu ya. Ini kalau misalkan ada metrik A seperti ini 2 3 min 4 1 min 4 2 1 min 1 5. Kemudian bagaimana cara mencari inverse-nya? Nah, ini apa namanya? Sesuai dengan rumus inverse A itu akan sama dengan seperti determinan dikalikan adjoint gitu ya. Maka kita bisa mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Sengaja saya di sini apa namanya cari determinannya dengan perluasan kofaktor. Nah, perhatikan. Nah, pada perluasan kofaktor misalkan perluasan baris di sini 2 3 min 4. Maka elemennya kita lihat 2, 2-nya kita tulis 2. Kemudian minornya ini sebaris dengan 2 kita coret, sekolom dengan 2 kita coret. Maka minornya min 4 2 min 1 5. Min 4 2 min 1 5. Kemudian di sini 3. Perhatikan, 3 ini positif. Kenapa menjadi negatif? Nah, karena terkait kofaktor. Min 1 pangkat, di sini baris 1 kolom yang kedua. Maka min 1 pangkat 1 tambah 2 3, maka min 1 pangkat 3 sama dengan min. Kemudian 3-nya kita tulis di sini. Nah, menjadi min 3. Kemudian minornya adalah 1 2, 1, 5. 1, 2, 1, 5. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, di sini harusnya kalau misalkan lihat kofaktor saja itu positif. Kenapa menjadi negatif? Karena elemennya min 4. Maka di sini plus kalikan min 4 akan sama dengan min 4. Jadi bukan apa namanya kalau misalnya mengerjakan ini langsung negatif gitu ya. Ini karena elemennya sama dengan min 4. Kalau misalkan di sini elemennya positif, berarti positif kali positif, positif di sini. Paham ya? Nah, kemudian tadi kenapa saya apa namanya di sini kerjakan dengan ya ini kita tulis ya sampai selesai sama dengan 57. Kenapa saya apa namanya kerjakan dengan perluasan kofaktor? Nah, perhatikan di sini. Ini untuk membedakan. Pada pencarian metrik kofaktor di sini itu bukan perluasan ya, bukan perluasan. Sehingga elemennya lihat di sini 2, di sini tidak ada angka 2 gitu ya. Di sini angka 3, di sini pun tidak ada angka 3. Di sini angka min 4, di sini tidak ada angka min 4. Tapi cukup apa? Kofaktornya saja gitu ya. Plus kemudian min 4, 2 min 1 5. Nah, sama dengan ini ya. Min 4 1 5. Kemudian di sini apa? A12. Nah, ini sama dengan ini 1 2 1 5. 1 2 1 5. Nah, kenapa tadi di sini negatif? Karena lihat min 3 ya, kenapa min 3? Karena lihat di sini. Kalau kofaktor saja di sini tuh min gitu ya. Nah, di sini elemennya 3, maka min kalikan 3 menjadi min 3. Tetapi di sini apa? Elemennya kita tidak tulis ya. Elemennya kita tidak tulis. Kemudian di sini perhatikan, di sini plus ya. Ini lihat kalau kofaktor saja plus 1 min 4 1 min 1. Kenapa di sini min 4? Nah, karena di sini dikalikan apa? Ya, perluasan kofaktor ya, kalikan elemen 1 3. Kalau tidak dikalikan maka di sini tetap plus gitu ya. Paham ya bedanya? Bagaimana cara mencari determinan dengan perluasan kofaktor dengan mencari metrik kofaktor. Kalau metrik kofaktor seperti ini, perhatikan. Jadi elemen-elemennya tidak ditulis. Sehingga kalau misalkan di sini ada elemen 0, maka tetap gitu ya, ditulis gitu ya, tetap ditulis kofaktornya. Tapi kalau misalkan mencari determinan, kalau misalkan ada 0, langsung saja isinya 0 gitu ya. Misalkan di sini elemennya 0, maka di sini langsung 0 nggak masalah. Kenapa? Berapapun di sini hasilnya, kalau kalikan 0 sama dengan 0. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.